Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Nova Ridwan. Baiklah, sekarang kita membahas tentang konsep manusia dalam Islam. Adapun pengertian manusia, terdapat banyak definisi menurut para ahli ternama tentang manusia, namun pengertiannya definisi manusia itu sendiri bisa dipahami secara bahasa bahwa manusia berasal dari kata manu, Sanskerta mens, Latin, yang berarti berpikir, berakal budi, atau makhluk yang berakal budi, mampu menguasai makhluk lain. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok, genus atau seorang individu. Manusia juga dapat diartikan berbeda-beda, baik menurut sudut pandang biologis, rohani, dan istilah kebudayaan atau secara campuran. Secara biologis, manusia diklasifikasikan sebagai Homo sapiens, bahasa Latin untuk manusia, sebuah spesies primata dari golongan mamalia yang dilengkapi otak berkemampuan tinggi. Dalam hal kerohanian, mereka dijelaskan menggunakan konsep jiwa yang bervariasi di mana dalam agama dimengerti dalam hubungannya dengan kekuatan ketuhanan atau makhluk hidup. Dan dalam hal kebudayaan, mereka dijelaskan berdasarkan penggunaan bahasanya, organisasi mereka dalam masyarakat majemuk, serta perkembangan teknologinya, dan terutama berdasarkan kemampuannya untuk membentuk kelompok dan lembaga untuk dukungan satu sama lain serta pertolongan. Secara umum, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, manusia itu adalah makhluk yang berakal budi, atau insanul atau kamil, yang artinya makhluk paling sempurna. Adapun pengertian manusia menurut para ahli, yaitu menurut Socrates, manusia adalah makhluk hidup berkaki dua yang tidak berbulu dengan kuku datar dan lebar. Menurut Paula J. C. dan Janet W.K., manusia adalah makhluk terbuka, bebas memilih makna dalam situasi, mengemban tanggung jawab atas keputusan yang hidup secara kontinu, serta turut menyusun pola berhubungan dengan unggul multidimensi dengan berbagai kemungkinan. Menurut Abino J.I., manusia adalah tubuh yang berjiwa, dan bukan jiwa abadi yang berada atau terbungkus dalam tubuh yang fana. Menurut Omar Muhammad Al-Taumi Al-Saibani, manusia adalah makhluk yang paling mulia. Manusia adalah makhluk yang berpikir, dan manusia adalah makhluk yang memiliki 3 dimensi, yaitu badan, akal, dan ruh. Manusia dalam pertumbuhannya dipengaruhi faktor keturunan dan lingkungan. Yang terakhir, menurut Iwayan Watra, manusia adalah makhluk yang dinamis dengan trias dinamikanya, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Pengertian manusia menurut Islam. Manusia dalam pandangan Islam terdiri atas 2 unsur, yaitu jasmani dan rohani. Jasmani manusia bersifat materi yang berasal dari unsur-unsur saripati tanah, sedangkan roh manusia merupakan substansi imateri yang keberadaannya di alam baka, nanti merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses manusia telah dijelaskan dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Konsep manusia dalam pandangan Islam adalah konsep sentral bagi setiap disiplin ilmu sosial kemanusiaan yang menjadikan manusia sebagai objek formal dan materialnya. Agar konsep manusia yang kita bangun bukan semata-mata merupakan konsep yang spekulatif, maka kita mesti bertanya pada zat yang mencipta dan mengerti manusia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui Al-Quran. Lewat Al-Quran, Allah memberikan rahasia-rahasia tentang manusia. Secara etimologi, istilah manusia di dalam Al-Quran ada 4 kata yang dipergunakan, yakni Al-Insan, Al-Basyar, Bani Adam, Zuriyat Adam, Al-Nas. Para ahli kerohanian Islam atau lebih populer, para ahli ilmu tasawuf, memandang manusia bukan sekadar makhluk lahir yang berakal, akan tetapi manusia merupakan seorang hamba Allah Ta'ala yang mempunyai 2 dimensi, yaitu lahiriah dan batiniah. Proses penciptaan manusia. Menurut perspektif sains modern, dijelaskan bahwa proses kejadian manusia juga terjadi dalam 3 fase, yaitu fase zigot adalah sejak konsepsi hingga akhir minggu kedua. Fase embrio yaitu akhir minggu kedua hingga akhir bulan kedua. Dan fase janin yaitu akhir bulan kedua hingga kelahiran.
Manusia dikandung selama 9 bulan, lalu lahir di bumi dan berkembang biak dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Adapun proses penciptaan manusia menurut Islam dan Al-Quran, yaitu Al-Quran menyatakan proses penciptaan manusianya mempunyai 2 tahapan yang berbeda, yaitu yang pertama disebut dengan tahapan primordial. Manusia pertama, Adam alaihissalam, diciptakan dari al-tin, tanah, al-turab, tanah debu, min sal, tanah liat, min hama'in masnun, tanah lumpur hitam yang busuk, yang dibentuk Allah dengan seindah-indahnya. Kemudian Allah meniupkan ruh darinya ke dalam diri manusia tersebut. Kedua, disebut dengan tahapan biologi. Penciptaan manusia selanjutnya adalah melalui proses biologi yang dapat dipahami secara sains empirik. Di dalam proses ini, manusia diciptakan dari intisari tanah yang dijadikan air mani, nutfah, yang tersimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian nutfah itu dijadikan darah beku, alaqah, yang menggantung dalam rahim. Darah beku tersebut kemudian dijadikannya segumpal daging, mudghah, dan kemudian dibalut dengan tulang belulang lalu kepadanya ditiupkan ruh. Hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim menyatakan bahwa ruh dihembuskan Allah SWT ke dalam janin setelah ia mengalami perkembangan 40 hari nutfah, 40 hari alaqah, dan 40 hari mudghah. Dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14 menjelaskan tentang proses penciptaan manusia, yaitu sulalah mintin, saripati tanah, nutfah, air mani, alaqah, segumpal darah, mudghah, segumpal daging, izam, tulang dan kerangka, kisah al-izam bil lahim, penutupan tulang, insah, mewujudkan makhluk lain. Adapun ayat-ayat yang mengandung tentang proses penciptaan manusia antara lain Bismillahirrahmanirrahim. Khuliqa mimma indafiq yakhruju min baini sulbi wat taraib, yang artinya dia diciptakan dari air yang dipancarkan yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Quran Surah At-Tariq ayat 6 dan 7. Pembahasan selanjutnya yaitu hakikat manusia. Ketika membicarakan tentang hakikat manusia, pendapat para filsuf barat seperti Plato lah yang banyak dikaji. Padahal Al-Quran juga memberikan informasi jelas mengenai kemanusiaan. Dalam Islam, manusia berbeda dengan makhluk Allah yang lain, termasuk dengan malaikat, iblis, dan binatang. Manusia memiliki akal dan nafsu, menjadi pemikul amanah yang berat, serta bertanggung jawab atas segala yang diperbuat. Lantas, apa hakikat manusia menurut Islam? Berikut ini adalah hakikat manusia menurut pandangan Islam. 1. Menurut manusia sebagai hamba Allah. Allah menciptakan manusia dengan misi agar mereka menyembah dan tunduk pada hukum-hukum Allah. Hal ini tercantum dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah aku." Sebagai hamba Allah, manusia wajib menjalankan segala perintah dan menjauhi larangannya, baik yang menyangkut hubungan dengan Allah atau hubungan dengan sesama manusia. Kedua, sebagai Al-Nas. Al-Nas mengacu pada manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan manusia lainnya untuk mengembangkan potensi dalam dirinya. Ketiga, sebagai khalifah di bumi. Manusia diberi amanah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Artinya, manusia memiliki wewenang untuk memanfaatkan alam guna memenuhi kebutuhan hidup, namun juga bertanggung jawab terhadap kelestariannya. Keempat, manusia sebagai Bani Adam. Al-Quran menerangkan dengan jelas bahwa semua manusia merupakan keturunan Nabi Adam alaihissalam dan bukan berasal dari hasil evolusi makhluk lain seperti yang dikemukakan oleh Charles Darwin. Sebagai Bani Adam, semua manusia berasal dari keturunan yang sama sehingga saling bersaudara, terlepas dari latar belakang agama, bangsa, dan bahasa yang berbeda. Kelima, sebagai Al-Insan. Konsep Al-Insan merujuk pada potensi yang dimiliki manusia, antara lain kemampuan berbicara dan menguasai ilmu pengetahuan. Selain potensi positif, manusia juga memiliki kecenderungan berperilaku negatif, misalnya cenderung zalim dan kafir, tergesa-gesa, bakil, bodoh, berbuat dosa, dan lain-lain. Keenam, manusia sebagai makhluk biologis. Sebagai makhluk biologis, manusia berkembang biak,
mengalami fase pertumbuhan dan perkembangan, memerlukan nutrisi untuk bertahan hidup, dan pada akhirnya akan mengalami kematian. Apabila malaikat diciptakan dari nur atau cahaya dan iblis berasal dari nyala api, dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14 Allah menerangkan proses penciptaan manusia yang berasal dari saripati tanah hingga menjadi makhluk yang mulia. Martabat manusia. Martabat manusia adalah kedudukan manusia yang terhormat sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang berakal budi sehingga manusia mendapat tempat yang tinggi dibanding makhluk lainnya. Ditinjau dan martabatnya, kedudukan manusia itu lebih tinggi dan lebih terhormat dibandingkan dengan makhluk lainnya. Martabat menurut Islam yaitu martabat adalah harga diri, tingkatan harkat kemanusiaan dan kedudukan yang terhormat. Dan martabat saling berkaitan dengan makam. Maksudnya adalah secara dasarnya makam merupakan tingkatan martabat seseorang hamba terhadap Khaliknya, yang juga merupakan suatu keadaan tingkatan seseorang sufi di hadapan Tuhannya pada saat dalam perjalanan spiritual dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makam ini terdiri dari beberapa tingkat atau tahapan seseorang dalam hasil ibadahnya yang diwujudkan dengan pelaksanaan zikir pada tingkatan makam tersebut. Secara umum, dalam tarikat Naqsyabandi tingkatan makam ini jumlahnya ada 7, yang dikenal juga dengan nama martabat 7. Seseorang hamba yang menempuh perjalanan zikir ini biasa melalui bimbingan dari seseorang yang alim, yang paham akan isi dari makam ini setiap tingkatnya. Seseorang hamba tidak dibenarkan sembarangan menggunakan tahapan makam ini sebelum menyelesaikan atau ada hasilnya pada riyadah zikir pada setiap makam. Ia harus ada mendapat hasil dari amalan pada makam tersebut. Tingkat martabat seseorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala mesti melalui beberapa proses sebagai berikut. Pertama, taubat. Kedua, memelihara diri dari perbuatan yang makruh, syubhat, dan apalagi yang haram. Ketiga, merasa miskin diri dari segalanya. Keempat, meninggalkan akan kesenangan dunia yang dapat merintangi hati terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kelima, meningkatkan kesabaran terhadap takdirnya. Keenam, meningkatkan ketakwaan dan tawakal kepadanya. Ketujuh, melazimkan murakabah, mengawasi atau introspeksi diri. Kedelapan, melazimkan renungan terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kesembilan, meningkatkan hampir atau kedekatan diri terhadapnya dengan cara menetapkan ingatan kepadanya. 10. Mempunyai rasa takut dan rasa takut ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Fungsi dan peranan manusia. Di dalam Al-Quran disebutkan fungsi dan peranan yang diberikan Allah kepada manusia. Pertama, menjadi abdi Allah. Secara sederhana hal ini berarti hanya bersedia mengabdi kepada Allah dan tidak mau mengabdi kepada selain Allah, termasuk tidak mengabdi kepada nafsu dan syahwat. Yang dimaksud dengan abdi adalah makhluk yang mau melaksanakan apapun perintah Allah meski terdapat risiko besar di dalam perintah Allah. Abdi juga tidak akan pernah membangkang terhadap Allah. Hal ini tercantum dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56, dan tidak ada aku ciptakan jin manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Kedua, menjadi saksi Allah. Sebelum lahir ke dunia ini, manusia bersaksi kepada Allah bahwa hanya Dialah Tuhannya. Yang demikian dilakukan agar mereka tidak ingkar di hari akhir nanti. Sehingga manusia sesuai fitrahnya adalah beriman kepada Allah, tapi orang tuanya yang menjadikan manusia sebagai Nasrani atau beragama selain Islam. Ketiga, Khalifah Allah. Sebenarnya adalah perwakilan Allah untuk berbuat sesuai dengan misi yang telah ditentukan Allah sebelum manusia dilahirkan, yaitu untuk kemakmuran bumi. Khalifah yang dimaksud Allah bukanlah suatu jabatan sebagai raja atau presiden, tetapi yang dimaksud sebagai khalifah di sini adalah seorang pemimpin Islam yang mampu memakmurkan alam dengan syariah yang telah diajarkan Rasulullah kepada umat manusia. Dan manusia yang beriman sejatilah yang mampu memikul tanggung jawab ini. Karena khalifah adalah wali Allah yang mempusakai dunia ini. Tanggung jawab manusia. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, kecuali terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya. Demikian makna tanggung jawab dalam kamus
Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Tanggung jawab bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti dibebani dengan tanggung jawab. Apabila ia tidak mau bertanggung jawab, maka ada pihak lain yang memaksa tanggung jawab itu. Dengan demikian, tanggung jawab itu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi yang berbuat dan dari sisi yang memiliki kepentingan dari pihak lain. Dari sisi si pembuat, ia harus menyadari akibat perbuatannya itu. Dengan demikian, ia sendiri pula yang harus memulihkan ke dalam keadaan baik. Dari sisi pihak lain, apabila si pembuat tidak mau bertanggung jawab, pihak lain yang akan memulihkan baik dengan cara individual maupun dengan cara kemasyarakatan. Berbicara tentang tanggung jawab manusia menurut Al-Quran, memperhatikan surah Al-Mu'minun ayat 115 ditemukan bahwa manusia adalah makhluk fungsional dan bertanggung jawab, atau dengan kata lain penciptaan manusia bukanlah sebuah kesia-siaan. Tanggung jawab manusia tersebut meliputi tanggung jawab terhadap Allah Sang Pencipta, diri pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, serta tanggung jawab